Olha a explosão quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbum no chão, chão, chão. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi-materi yang akan kita debatkan pada video ini. Check it out. Yang pertama yaitu materi ke-9 yang akan diterangkan oleh Aat Arya Suntara NIM 016. Hai, perkenalkan nama saya Aat Arya Suntara. Kita akan membahas yaitu definisi dari model data. Model data yaitu merupakan suatu cara untuk menjelaskan tentang data-data yang tersimpan dalam basis data dengan tujuan untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Jenis dari model data. Jenis model data ada dua, yaitu Object Based Data Model dan Record Based Data Model. Object Based Data Model merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data berdasarkan objek. Record Based Data Model ini berdasarkan record atau rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antar data dalam basis data. Entity Relationship Model digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data pada user secara logik. ERM yang digambarkan dalam bentuk diagram disebut diagram ER dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. Seperti gambar yang tertera yaitu entitas, relasi, atribut, serta hubungan antar entitas. Lalu mengapa perlu model ER? Yang pertama yaitu dapat menggambarkan hubungan antar entiti dengan jelas. Yang kedua, dapat menggambarkan batasan jumlah entiti dan partisipasi jumlah entiti dan partisipasi antar entiti. Yang ketiga, mudah dimengerti oleh pemakai. Dan yang keempat, mudah disajikan oleh perancang database. Komponen pembentuk ER ada tiga, yaitu entity, relationship, dan atribut. Apa itu entity atau entitas? Yaitu adalah segala sesuatu, orang, benda, hal yang informasinya perlu disimpan di dalam basis data. Entitas dapat berupa entitas yang bersifat fisik, yaitu entitas yang secara fisik dapat dilihat, misal rumah, mahasiswa, dosen, kendaraan, dan lain-lain. Entitas yang bersifat konsep atau logik, yaitu entitas yang tidak dapat dilihat, misal yaitu pekerjaan, perusahaan, rencana, dan lain-lain. Atribut. Atribut sering juga disebut sebagai properti, merupakan keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan sebagai database. Lalu, apa itu relasi atau relation? Relasi atau hubungan adalah kejadian atau transaksi yang terjadi di antara dua entitas yang perlu keterangannya disimpan dalam database. Lanjut yaitu kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Jenis relasi antar entitas yaitu one-to-one, many-to-one, dan many-to-many. Relasi satu ke satu. Setiap elemen dari entiti pertama tepat dipasangkan dengan satu elemen dari entiti kedua. Demikian juga sebaliknya, seperti contoh yang tertera. Relasi 1 ke n. Setiap elemen dari entiti pertama dipasangkan dengan beberapa elemen dari entiti kedua, dan setiap elemen dari entiti kedua tepat dipasangkan dengan satu elemen dari entiti pertama. Demikian juga sebaliknya, seperti contoh berikut. Relasi n ke n yaitu many to many. Setiap elemen dari entiti pertama dipasangkan dengan beberapa elemen dari entiti kedua, dan setiap elemen dari entiti kedua juga dipasangkan dengan beberapa elemen dari entiti pertama, seperti contoh berikut. Contoh penggambaran relasi antar himpunan entitas beserta kardinalitas dan atributnya. Diagram ER untuk relasi 1 ke 1, yaitu pegawai pasti memiliki satu kendaraan dinas. Yang kedua yaitu diagram ER untuk relasi one to many, yaitu
Satu pelanggan dapat mengirim banyak pesanan. Diagram yang ketiga yaitu many to many. Banyak kasir pasti dapat menjual banyak barang. Kemudian materi 10 akan saya jelaskan sendiri. Nama saya Ahmadin Surya Pinadekso, NIM 006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ahmadin Surya Pinadekso, NIM 006 akan menjelaskan tentang model data tahapan membuat diagram IR. Diagram IR dibuat secara bertahap. Ada dua pertahapan, yaitu yang pertama membuat diagram IR awal preliminary design, yang kedua adalah optimasi diagram IR atau final design. Kemudian langkah awal teknis penghasilan IR awal, yaitu mengidentifikasi, yang kedua menentukan atribut-atribut key, yang ketiga mengidentifikasi menetapkan seluruh himpunan relasi, yang keempat menentukan derajat kardinalitas, yang kelima melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi. Kemudian mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Dalam lingkup perkuliahan ada banyak himpunan entitas seperti mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kedua yaitu menentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Atribut key masing-masing himpunan entitas merupakan atribut terpenting, seperti NIM pada mahasiswa, kode kuliah pada mata kuliah, NIM pada dosen. Kemudian mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya dengan catatan seperti di bawah. Yang keempat yaitu menentukan derajat kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Kemudian yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Kemudian kamus data. Kamus data yaitu wujud pendeklarasian tentang pembedaan dari diagram IR yang sebelumnya, seperti atribut yang ditaruh di dalam kurung kurawal. Derajat relasi minimum. Derajat relasi minimum menunjukkan hubungan atau korespondensi minimum dalam diagram IR. Derajat relasi minimum boleh pula disertakan walaupun tidak wajib sifatnya, seperti gambar di bawah ini. Kemudian diagram IR dalam notasi lain. Notasi lain yaitu notasi yang membedakan derajat relasi minimum sampai maksimum, seperti gambar di bawah berikut. Kemudian varian entitas. Entitas pertama yaitu entitas kuat atau bebas, yaitu entitas yang berhubungan langsung dengan objek utama. Yang kedua yaitu himpunan entitas lemah, yaitu himpunan entitas yang berhubungan dengan entitas lain setelah entitas utama. Subtype entitas. Subtype entitas merupakan himpunan entitas yang beranggotakan entitas-entitas yang merupakan bagian himpunan entitas yang lebih utama, seperti dosen tetap dan dosen tidak tetap seperti gambar di bawah ini. Kemudian varian relasi. Yang pertama yaitu relasi tunggal. Relasi tunggal unary relation merupakan relasi yang terjadi sebuah entitas ke himpunan entitas yang sama. Kemudian relasi multi-entitas. Relasi multi-entitas merupakan relasi dari 3 himpunan entitas atau lebih. Bentuk relasi semacam ini dan sedapat mungkin dihindari karena akan mengabulkan derajat relasi yang ada dalam relasi tersebut, seperti contoh yang ada di bawah. Kemudian relasi ganda atau redundant relation. Ada kalanya relasi yang muncul antara 2 himpunan entitas tidak hanya satu relasi, tetapi lebih dari satu relasi. Relasi tersebut dinamakan relasi ganda atau redundant relation. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian materi 11 akan diterangkan oleh Mila Kartikasari, NIM 019. Spesialisasi merupakan sebuah hubungan entitas yang dikelompokkan dan menghasilkan entitas baru, juga disebut dengan proses top-down. Sedangkan generalisasi merupakan pengelompokan entitas yang disatukan dalam himpunan atribut yang sama akibat proses pengelompokan yang tidak dipertegas.
Proses ini disebut dengan bottom up. Bottom up sendiri merupakan entitas yang terpisah kemudian dijadikan satu. Dilihat dari diagram spesialisasi dan generalisasi, merupakan dua proses yang berlawanan. Yang ditekankan dalam spesialisasi adalah perbedaan antar kelompok entitas, sedangkan dalam generalisasi yang ditekankan adalah persamaannya. Adanya spesialisasi dan generalisasi diwujudkan dalam notasi relasi yang khusus, yang disebut dengan relasi ISA yang berasal dari is A. Agregasi merupakan sebuah relasi yang terbentuk tidak hanya dari entitas, tapi juga mengandung unsur dari relasi lain, sehingga hal ini dapat diakomodasikan dengan agregasi. Pada diagram, himpunan relasi mengikuti menunjukkan entitas mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum tertentu, karena telah mempelajari suatu mata kuliah. Sehingga ada faktor kronologis yang ingin ditunjukkan dengan adanya agregasi, di mana sebuah relasi mengikuti praktikum hanya akan ada jika telah ada relasi lainnya mempelajari mata kuliah. Pada diagram ER tanpa kronologis seperti di atas akan mengaburkan faktor kronologis sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya. Kedua himpunan relasi merupakan himpunan relasi yang saling bebas, tidak memiliki ketergantungan satu sama lain, yang sebenarnya tidak demikian. Langkah-langkah pembuatan diagram ER yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. 2. Menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. 3. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta Fourier key-nya. 4. Menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. 5. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Kemudian materi 12 dan 13 akan dibacakan oleh Risha Amelia, NIM 036. Tahap implementasi basis data diawali dengan melakukan transformasi dari model data yang telah selesai dibuat ke skema atau struktur basis data sesuai dengan DBMS yang dipilih. Secara umum, sebuah diagram IR akan direpresentasikan menjadi sebuah basis data secara fisik. Sedangkan komponen-komponen diagram IR yang berupa himpunan entitas dan himpunan relasi akan ditransformasikan menjadi tabel-tabel. Yang pertama, setiap himpunan entitas akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel atau file data. Yang kedua, relasi dengan relasi derajat 1 ke 1 yang menghubungkan dua buah himpunan entitas akan direpresentasikan dalam bentuk penambahan atau penyertaan atribut-atribut relasi ke tabel yang memiliki salah satu dari kedua himpunan entitas. 3. Relasi dengan derajat relasi 1 ke n yang menghubungkan dua buah himpunan entitas juga akan direpresentasikan dalam bentuk pemberian atau pencantuman atribut K dari himpunan entitas pertama ke tabel yang mewakili entitas kedua. Keempat, relasi dengan derajat relasi n-to-n yang menghubungkan dua buah himpunan entitas akan diwujudkan dalam bentuk tabel khusus yang memiliki field
yang berasal dari K pada himpunan entitas yang dihubungkannya. Penerapan himpunan entitas lemah dan subentitas. Jika himpunan entitas kuat sudah dapat langsung menjadi sebuah tabel yang sempurna, maka himpunan entitas lemah dan subentitas hanya dapat ditransformasikan menjadi sebuah tabel dengan menyertakan pula atribut K yang ada di himpunan entitas kuat yang berelasi dengannya. Penerapan relasi tunggal dari atau ke himpunan entitas yang sama dalam diagram IR tergantung pada derajat relasinya. Untuk relasi tunggal dengan derajat relasi 1 ke n dapat diimplementasikan melalui penggunaan field K sebanyak 2 kali, tapi untuk fungsi yang berbeda. Relasi yang derajatnya n ke n akan diterapkan melalui pembentukan tabel baru yang merepresentasikan relasi tersebut. Relasi multi-entitas yang menghubungkan lebih dari 2 himpunan entitas akan diterapkan sebagai sebuah tabel khusus. Penerapan relasi ganda. Implementasinya ditinjau pada masing-masing relasi tanpa terikat satu sama lain berdasarkan derajat relasi di masing-masing relasi tersebut. Spesialisasi terhadap sebuah himpunan entitas akan menghasilkan sejumlah himpunan entitas baru, sedangkan generalisasi dilakukan dengan mengabaikan perbedaan beberapa himpunan entitas yang memang memiliki banyak kesamaan. Penerapan agregasi. Relasi ini dibentuk dari relasi lain yang secara kronologis lebih dulu terbentuk, maka penerapannya juga harus dilakukan setelah relasi prasyarat tersebut terimplementasikan. Apa tipe data yang bersifat umum antara lain? Pertama, data angka. Numerik atau alfanumerik adalah field yang isinya berupa angka tetapi tidak menunjukkan suatu jumlah. Kedua, data numerik. Bilangan bulat atau bilangan nyata integer merupakan tipe data numerik. Ketiga, data bilangan bulat. Byte, small integer, atau long integer. Keempat, data bilangan nyata, single atau double. Tipe data single dapat menampung hingga 7 digit pecahan, sedangkan double hingga 15 digit pecahan. Kelima, data uang. Tipe data ini paling bagus untuk diterapkan pada field yang menunjukkan data uang. Keenam, data teks, ukuran tetap atau ukuran dinamis. Data teks yang ukurannya pasti sebaiknya menggunakan ukuran tetap, sedangkan yang berukuran panjang atau yang tidak pasti sebaiknya menggunakan ukuran dinamis. Kemudian materi 14 dan 15 akan dibacakan oleh Mauri dari Sujaka NIM 014. SQL merupakan bahasa query terapan yang paling populer digunakan dalam database management system. Struktur dasar dari SQL terdiri dari 3 klausa yaitu select, where, dan from. Select digunakan untuk menetapkan daftar atribut yang diinginkan sebagai hasil query, where digunakan untuk menetapkan relasi atau tabel yang akan ditelusuri selama query data, dan digunakan sebagai predikat yang harus dipenuhi dalam memperoleh hasil query. Select dapat digunakan untuk menampilkan semua isi atribut yang terdapat di dalam tabel. Contohnya yaitu select nama dosen from dosen. Nama dosen merupakan nama atribut, dosen merupakan nama tabel.
Selain itu, select juga dapat digunakan untuk menampilkan semua atribut pada tabel. Contohnya, select pointer from dosen. Selanjutnya yaitu where. Untuk menampilkan semua atribut dosen yang memiliki NIP 1002000 pada tabel dosen, akan digunakan klausa where seperti berikut. Predikat lain yang dapat digunakan yaitu menggunakan operator relasi dan mengkombinasikannya dengan operator logika. Selain itu, dapat juga menggunakan tambahan klausa between untuk memperoleh jangkauan nilai. Klausa from digunakan untuk menetapkan tabel yang dijadikan sebagai sumber lokasi pencarian data. Di dalam basis data, terdapat beberapa tabel yang saling berhubungan. Untuk melakukan query pada beberapa tabel tersebut, harus diketahui bahwa kedua tabel itu harus saling berelasi. Pengurutan hasil query. Pengurutan hasil query ada 3. Pertama, ekspresi dasar SQL. Kedua, penyimpanan heap. Ketiga, penyimpanan sekuensial berindeks. Dengan menggunakan ekspresi dasar SQL, hasil yang ditampilkan sesuai dengan urutan struktur penyimpanan yang diterapkan pada tabel query. Dengan menggunakan penyimpanan heap, hasil yang ditampilkan berdasarkan kronologis penyimpanannya, tanpa memperhatikan indeks primernya. Dan dengan penyimpanan sekuensial, hasil query yang ditampilkan sesuai dengan atribut yang menjadi dasar indeks primernya. Untuk menghasilkan urutan query berdasarkan urutan tertentu, dapat menggunakan klausa order by dan DEX. Order by digunakan untuk mengurutkan dari tingkatan terbesar hingga terkecil, sedangkan DEX sebaliknya. Fungsi agregasi. Fungsi agregasi itu ada count, sum, average, max, dan min. Count digunakan untuk mendapatkan nilai banyaknya record hasil query. Untuk count di bawah ini akan menampilkan banyaknya record pada tabel dosen. Sum digunakan untuk mendapatkan nilai total suatu atribut numerik hasil query. Contoh penggunaan sum di bawah akan menampilkan hasil total kelas pada mata kuliah semester 3. Average digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata suatu atribut numerik hasil query. Contoh dari average sebagai berikut. Di sini, average menampilkan rata-rata SKS untuk semua mata kuliah. Max digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar dari suatu atribut hasil query. Contoh max di sini untuk menampilkan indeks nilai terbesar yang diperoleh mahasiswa untuk mata kuliah dengan kode BD-103. Min digunakan untuk mendapatkan nilai terkecil dari suatu atribut hasil query. Contoh min yaitu menampilkan tanggal lahir yang paling kecil yang ada di tabel dosen. Fungsi agregasi dapat juga dikombinasikan dengan klausa group by yang menyatakan adanya pengelompokan record-record hasil query. Nilai 0. Nilai 0 merupakan nilai khusus yang digunakan untuk mengisi atribut-atribut yang belum memiliki nilai. Untuk menampilkan data yang memiliki nilai 0 dapat memakai sintaks seperti di bawah ini. Sedangkan untuk menampilkan data yang tidak memiliki nilai 0, contohnya adalah manipulasi data. Manipulasi data yang pertama yaitu penambahan record. Penambahan record dapat dilakukan dengan sintaks seperti di bawah ini, dengan keterangan T merupakan nama tabel, A1, A2, AN merupakan nama atribut, V1, V2, Vn merupakan nilai yang mengisi atribut. Contohnya sebagai berikut. Manipulasi data yang kedua yaitu pengubahan record. Pengubahan record dapat dilakukan dengan menggunakan sintaks seperti di bawah ini dengan keterangan T merupakan nama tabel,
Assignment merupakan ekspresi pemberian nilai baru untuk satu atribut yang diubah. P merupakan predikat untuk pemilihan record yang akan diubah. Contohnya sebagai berikut. Manipulasi data yang terakhir yaitu penghapusan record. Penghapusan record dapat dilakukan dengan menggunakan sintaks seperti di bawah ini, dengan T merupakan nama tabel, P merupakan predikat untuk menentukan record yang akan dihapus. Contohnya sebagai berikut. Data Definition Language. Data Definition Language yang pertama yaitu create table. Untuk membuat tabel baru, kita dapat menggunakan sintaks seperti di bawah dengan keterangan T merupakan nama tabel, A1, A2, AN merupakan nama atribut, D1, D2 merupakan domain nilai atribut. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu drop table. Untuk menghapus sebuah tabel, kita dapat menggunakan sintaks seperti di bawah dengan keterangan T merupakan nama tabel. Contohnya sebagai berikut. Dan yang terakhir merupakan alter table. Alter table dapat digunakan untuk menghapus atribut dari tabel dan menambahkan atribut baru dengan menggunakan drop untuk menghapus dan add untuk menambahkan. Keterangannya yaitu T nama tabel dan A nama atribut baru. Contohnya sebagai berikut. Kemudian itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.